Sayyidina Ali mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun hal turiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Ajaklah orang berbicara mengikut tahap kemampuannya. Kalau tidak, Allah dan Rasulnya itu boleh dilawan, boleh didustakan, boleh diingkari. Oleh siapa? Oleh manusia yang diajarkan ilmu, yang ilmunya tidak dapat difahami oleh mereka. Ilmunya mungkin betul. Kita kadang-kadang kan ada orang bicara tentang ada ilmu ma'rifat, ada ilmu hakikat, kan ada macam-macam ilmu. Orang yang berbicara tentang ilmu hakikat, tentang ilmu yang halus, dalam ketinggian orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuannya, lalu diajarkan di kalangan orang awam, boleh jadi kufur orang awam kalau silap dalam memahami. Oleh sebab yang demikian, kata Sayyiduna Ali ibn Husain, katanya, inni la'aktumul ilma jawahirahu kaila yaradu lah jahlin fayaftatina. Saya ini ada ilmu, tapi saya tak sampaikan kepada orang, karena orang yang saya sampaikan kalau dia tak reti, maka dia boleh terkena fitnah dengan ilmu yang saya sampaikan. Ilmunya betul, orangnya alim, yang belajar tak bersedia menerima ilmu itu. Faqad taqaddama fi adha Abu Hasan wa wassa min ba'dihi al-Hasana. Ayahku pun juga berpesan demikian kepada saya. Jauharu ilmi law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana. Ilmu yang ada sama saya ini, intipati ilmu, kalau saya sampaikan kepada orang yang tidak boleh paham, orang akan tuduh saya penyembah berhala. Padahal itu intipati ilmu, sarinya ilmu, lub, yakni murninya ilmu. Tapi karena yang belajar tidak faham tahapnya, maka dia akan tuduh saya penyembah berhala. Tak cukup itu, walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma fa'alu hasana. Dia akan tuduh saya sembah berhala, dia akan tuduh saya kufur, dia akan tuduh saya halal darah, dan dia akan mengatakan dengan membunuh saya sebaik-baik amal perbuatan baik. Apa puncanya? Ilmu yang tidak difahami. Oleh sebab itu, bila kita ingin belajar, pastikan tahap kita itu pada level mana. Jangan dalam tahap yang masih dasar, basic, kita nak baca kitab yang high level punya. Yang dikhawatiri itu salah fahamnya, bukan kitabnya, tapi salah faham orang yang belajar ilmu itu. Al-hikmatul hadiyatu wal arba'un, hikmah yang ke-41. Qal radhiyallahu anhu, yanbaghi an yadura kalamul alimi billahi ma'a ammatil mu'minina ala thalathati umur. Seharusnya pembicaraan orang alim itu ketika berbicara dengan orang-orang awam daripada kalangan orang-orang beriman tidak terlepas daripada tiga perkara. Tidak terlepas daripada tiga perkara. Orang alim bila bicara dengan orang awam, subjeknya, tajuknya tidak boleh lepas daripada tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, al-awwalu at-tadhkir bin ni'am, mengingatkan kepada orang tentang nikmatnya Allah. Yang kedua, wathani ilzamu ta'ah, mengingatkan kepada mereka supaya tetap dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, wathalithu ijtinabul ma'siyah, menjauhkan daripada berbuat maksiat. Pembicaraan orang alim ini tak boleh lepas daripada tiga perkara ini. فكل عالم أخذ يتكلم مع العامة بغير ما يدخل تحت هذه الثلاثة فهو فتان. Setiap orang alim kalau dia berbicara bersama dengan orang-orang awam lain daripada tiga perkara ini, maka dia boleh menjadi seorang pembawa fitnah. Kata-kata hikmah ini berbicara tentang alim, muta'allim, dan juga hududul ilm. Orang alim, orang belajar ilmu, dan batasan ilmu yang disampaikan. Orang alim ini mesti memastikan audiens. Audiensnya siapa? Pelajarnya siapa? Tidak mungkin seorang yang pakar dalam ilmu matematik
yang diajarkan di university, dia mengajarkan subjek itu pada budak-budak sekolah rendah atau tadika. Ilmunya betul, audiensnya yang tak paham, tak kena. Silapnya bukan pada audiens, tapi pada orang alim tu. Oleh sebab itu dikatakan laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua perkara yang benar itu disampaikan. Bukan karena tidak mahu menyampaikan kebenaran, tetapi karena orang yang akan menerima kebenaran tidak ready untuk menerima kebenaran itu. Baginda bersabda atau dalam Sahihul Bukhari atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajaklah orang berbicara mengikut tahap kemampuan akal fikiran mereka. Mangkok atau cawan itu kalau boleh hanya menerima 1 liter, maka jangan dituangkan 1 baldi, tumpah. Sayyidina Ali mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun hal turiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Ajaklah orang berbicara mengikut tahap kemampuannya. Kalau tidak, Allah dan Rasulnya itu boleh dilawan, boleh didustakan, boleh diingkari. Oleh siapa? Oleh manusia yang diajarkan ilmu, yang ilmunya tidak dapat difahami oleh mereka. Ilmunya mungkin betul. Fahimtum? Kita kadang-kadang kan ada orang bicara tentang ada ilmu ma'rifat, ada ilmu hakikat, kan ada macam-macam ilmu. Orang yang berbicara tentang ilmu hakikat, tentang ilmu yang halus, dalam ketinggian orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuannya, lalu diajarkan di kalangan orang awam. Boleh jadi kufur orang awam kalau silap dalam memahami. Oleh sebab yang demikian kata Sayyiduna Ali ibn Husain, katanya, inni la aktumul ilma jawahirahu kay la yaradu jahlin fayaftatina. Saya ini ada ilmu, tapi saya tak sampaikan kepada orang. Karena orang yang saya sampaikan kalau dia tak reti, maka dia boleh terkena fitnah dengan ilmu yang saya sampaikan. Ilmunya betul, orangnya alim, yang belajar tak bersedia menerima ilmu itu. Faqad taqaddama fi hadha Abu Hasan wa wassa min ba'dihi al-Hasana. Ayahku pun juga berpesan demikian kepada saya, kepada ayah saya. Jauharu ilmi law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana. Ilmu yang ada sama saya ini, intipati ilmu, kalau saya sampaikan kepada orang yang tidak boleh paham, orang akan tuduh saya penyembah berhala. Padahal itu intipati ilmu, sarinya ilmu, lub, yakni murninya ilmu. Tapi karena yang belajar tidak faham tahapnya, maka dia akan tuduh saya penyembah berhala. Tak cukup itu, walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma fa'alu hasana. Dia akan tuduh saya sembah berhala, dia akan tuduh saya kufur, dia akan tuduh saya halal darah, dan dia akan mengatakan dengan membunuh saya sebaik-baik amal perbuatan baik. Apa puncanya? Ilmu yang tidak difahami. Oleh sebab itu, bila kita ingin belajar, pastikan tahap kita itu pada level mana. Jangan dalam tahap yang masih dasar, basic, kita nak baca kitab yang high level punya. Yang dikhawatiri itu salah fahamnya, bukan kitabnya, tapi salah faham orang yang belajar ilmu itu. Oleh sebab itu kata Imam Al-Haddad di sini mengatakan, sepatutnya bagi orang alim dahulu ada di zaman Nabi SAW, tahap pemahaman ini berbeza satu dengan yang lainnya. Dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang puasa Ramadan, katanya fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Makanlah kamu, minumlah kamu tak mengapa, sehingga nampak pada kamu benang putih dan benang hitam pada waktu fajar. Al-khayt benang, al-abyad putih,
Al-aswad hitam. Allah sebutkan di sini benang hitam atau benang putih dan benang hitam. Ada satu orang sahabat Nabi, dia ambil benang putih, ambil benang hitam. Diletakkan di biliknya, di tempat katilnya, tempat di punya firash, di punya tempat tidurnya. Dia tengok, bila aku dapat bezakan benang putih dan benang hitam, maknanya itulah habisnya waktu untuk aku boleh makan dan minum ketika berpuasa. Yakni bermulanya puasa setelah aku dapat membezakan benang putih dan benang hitam. Padahal maksud ayat itu, benang putih maksudnya itu cahaya fajar, benang hitam maksudnya malam. Yakni makanlah kamu dan minumlah sehingga hilang waktu malam dan masuk waktu fajar. Cuma digambarkan dalam Quran malam dan fajar dengan benang hitam itu malam, benang putih itu fajar. Sahabat ini memahami kalimat benang itu dianggap benang betul, bukan maksud malam dan fajar. Ini kan pemahaman. Yang salah Qur'annya, apa yang paham Quran tidak mungkin salah. Ini firman Allah dalam Quran. Macam yang berlaku baru-baru ini, mungkin beberapa tahun yang lalu ada orang itu yang bunuh entah di manakah di negara, salah satu negara di barat, yang bunuh orang bukan Islam. Apa sebabnya? Dia guna Quran. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, katanya. Bunuhlah orang-orang kafir ini di mana saja kamu jumpa. Dia guna ayat Quran. Qurannya tidak salah, pemahamannya yang salah. Dan dia menganggap membunuh itu satu perjuangan suci dan memperjuangkan Al-Quranul Karim. Salahnya pada pemahamannya. Oleh sebab itu pemahaman itu berharga betul, dan pemahaman bergantung kepada kapasiti akal pikiran kita untuk memahami. Maka ketika dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata baginda Rasulullah, kamu ini ya lebih mengatakan kurang cerdik. Patutnya kalau dia tak tahu dia tanya, tapi dia tidak. Dia terus ikut pahaman dia dengan meletakkan benang putih dan benang hitam. Kalau dia tak tahu benang putih, benang hitam, tanyalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi dia tak tanya, dia ijtihad sendiri. Macam zaman kita banyak mujtahid, banyak mufti, khususnya di media sosial. Di media sosial ini semuanya mufti. Untuk bagi komen, tapi peliknya, hanya mereka berani jadi mufti kalau dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan kedokteran, masalah COVID, kita kamu pada big mufti dekat mana itu, dekat luar sana itu. WHO mufti, grand mufti. Tapi dalam urusan agama, semua mufti, semua komen. Tanpa diperhatikan yang nak cakap tuh dasar dengan ilmunya apa. Paham dong? Jadi jangan jadi mufti di media sosial. Jangan pun terpedaya untuk jadi mufti. Macam mana terpedaya jadi mufti? Ada orang buat satu isu. Jom komen katanya. Ini kan mengundang semua jadi mufti namanya. Yang macam ini jangan layan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya kepada yang pakar. Kita ini dalam masalah sakit jantung, kita kena pergi pakar. Kita pergi ke AGN. Mungkin udah pergi hospital lain, tak kena pergi ke AGN pakar jantung. Ya kan? Kalau orang pakar otak, kita pergi ke dokter pakar otak. Dalam kesehatan nih kita mesti rujuk pakar. Kecuali dalam agama, semuanya pakar. Kita pun heran, macam mana agama itu boleh jadi serendah itu di mata orang-orang Islam sendiri sehingga semua orang nak komen. Faham dong? Nah, boleh ada kata beliau mengatakan orang alim itu pembicaraannya tidak lepas kepada orang awam, pembicaraannya tidak berlepas daripada tiga. Yang pertama, mengingatkan mereka tentang nikmat. Karena orang itu suka kalau diingatkan kepada mereka tentang nikmat, karena nikmat adalah sesuatu yang disenangi. Cuma ramai daripada mereka yang alpa atau lupa dengan nikmat, sehingga
Ramai daripada mereka yang tidak bersyukur karena lupa pada nikmat. Ketika diingatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika diingatkan nikmat, dia sadar. Ketika diingatkan nikmat, dia pun insaf. Oh ya, Allah banyak bagi aku. Oh ya, Allah banyak berikan nikmat pada aku. Wahakala. Katanya, al-insan jubila ala hubbi man ahsana ilaihi. Manusia ini sifat semula jadinya suka kepada sesiapa yang berbuat baik kepada dia. Kalau diingatkan kepada manusia tentang nikmat Allah, dia akan suka kepada Allah. Yang pertama katanya, ingatkan kepada manusia tentang nikmat untuk dia suka kepada Allah dan untuk dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ingatkan kepada manusia tentang ilzamut ta'ah, supaya melazimkan diri dalam ketaatan. Karena kalau mengenali kepada Allah sebagai pemberi nikmat, tak eloklah kalau kita lawan kepada dia. Tak manislah kalau kita langgar perintahnya. Tak manislah kalau kita tinggalkan apa yang disuruh dan kita lakukan apa yang dilarang. Setelah dia cinta, setelah dia syukur, setelah dia mengetahui betapa besar pemberian yang Allah berikan kepadanya, maka dia terpanggil untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga adalah menghindarkan diri daripada menghindarkan maksiat atau berbicara tentang menjauhkan diri pada hal maksiat, yakni sama juga. Setelah diingatkan nikmat untuk dia berbuat taat, diingatkan nikmat untuk dia meninggalkan maksiat. Tapi kalau orang alim berbicara lain daripada tiga ini, pembicaraan provokasi, pembicaraan mengadu domba, pembicaraan mengaibkan fulan dan fulan, pembicaraan melage-lagekan antara kelompok dengan kelompok yang lain, dengan pakaian-pakaian yang sedap didengar, dengan slogan-slogan yang sedap didengar. Faham dong? Bila kandungan pembicaraan itu melage-lagekan, provokasi, memecah belah, menanamkan kebencian, hasad, dengki, walaupun pakai ayat Quran, walaupun pakai hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dan demikian katanya, kalau pembicaraan orang alim itu tidak membicarakan tentang tiga hal ini, fahuwa fattan, maka dia adalah orang pembawa fitnah. Wah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya begini. Min iqtirab as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, kathratul qatar atau kathratul qatri, banyaknya hujan turun. Kalau hujan turun di Malaysia wala di Nusantara ini kita tak heran, memang ada musim hujan. Tapi kalau hujan turun di negara-negara yang jarang sekali turun hujan, barulah kita agak pelik. Dan itu sudah pun terjadi. Kathratul qatri. Di antara dekatnya hari kiamat, banyaknya hujan turun. Wa qillatun nabat, dan kurangnya tanaman. Kurangnya tanaman di sini dengan bukan karena orang tidak menanam, tapi tanah-tanah yang boleh digunakan untuk menanam digunakan untuk hal yang lain, untuk pembangunan, untuk macam-macam lah. Menyebabkan orang menanam jadi kurang. Paham dong? Kita punya tanah di Malaysia ini besar, banyak yang kosong. Tapi dalam makanan kita masih import daripada luar. Ya kan? Taib, katanya juga. Wa kathratul qurra, di antara tanda-tanda hari kiamat katanya kathratul qurra, banyak pembaca. Pembaca Quran ke qurra ini orang-orang yang berceramah ke banyak menjamur. Qurra ini baik itu pembaca Quran atau orang-orang menyampaikan ilmu di mimbar-mimbar, di tempat-tempat penyampaian ilmu. Oleh hada di antara asar yang disebutkan bahwasanya akhir hayatnya Nabi SAW, Nabi ini bermimpi ada
maaf cakap, babi-babi naik di atas mimbar-mimbar. Simbol kepada banyaknya fitnah yang timbul disebabkan oleh karena mimbar. Bukan mimbarnya yang berdiri di atas mimbar tuh. Dan mimbar tuh bukan mimbar hanya mimbar untuk orang khutbah Jumat. Apa saja platform untuk menyampaikan ilmu itu mimbar. Bukankah apa yang berlaku di zaman kita sekarang pun mimbar menjadi platform untuk mengadu domba, untuk benci membenci, untuk begaduh, untuk perang, untuk platform agama. Dengan adanya ulama-ulama ulama-ulama yang tidak punya niat yang ikhlas, ulama-ulama yang mengadu domba, ulama-ulama. Nah, gal tandanya hari kiamat kasratul qura. Yang belajar Quran pun Masya Allah cukup ramai. Nah, wa qillatul fuqaha. Tanda hari kiamat pun kurangnya orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham agama, yang belajar ramai, yang ceramah ramai, yang paham sedikit, yang ikhlas sedikit. Wa kasratul umara. Tanda-tanda hari kiamat banyaknya umara, pemimpin. Bukan hanya yang memimpin tetapi yang nak memimpin. Jadi berebut. Ada orang tak berebut untuk jadi pemimpin? Oh. Tengok saja kalau pilihan raya macam mana. Faham tak? Kathratul umara. Banyaknya orang yang nak memimpin. Wa qillatul umana. Sedikitnya orang-orang yang amanah dalam memimpin. Yang nak kursi banyak, yang amanah tak banyak. Rawahu at-Tabarani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Pokok pada hadis ini yang kaitan dengan kata-kata hikmah disampaikan oleh Imam Al-Haddad adalah kathratul qurra wa qillatul fuqaha. Banyaknya orang yang menyampaikan ilmu tapi sedikitnya orang-orang yang paham dalam menyampaikan ilmu. Bukan paham orang-orang yang belajar. Karena orang belajar ini produknya yang mengajar. Kebijakan pada orang yang mengajar itu biasanya akan melahirkan bijaknya orang yang belajar. Kunci suksesnya pelajar itu berada pada pengajar. Oleh sebab itu, boleh dikatakan zaman ini muallim yang mengajar ramai, tapi yang mendidik tidak ramai. Yang menyampaikan ilmu lagi-lagi sekarang dengan dengan online, dengan online, apalagi dengan apa namanya dengan YouTube. Kita tidak cari subjek apa yang tak ada. Kita mau cari ilmu yang di atas langit itu ada itu orang cakap itu. Untuk bercakap Masya Allah boleh dapat semua apa kita cari, tapi talaki duduk di kakinya para ulama tak ramai, kecuali mungkin di madrasah-madrasah, pondok-pondok, atau seperti antum semua ini yang hadir di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khair ma atahum al ilmu min ulamaihim wa kubaraihim wa dhawi asnanihim. Sentiasa manusia itu berada dalam kebaikan selagi mereka mendapatkan ilmu daripada ulama-ulama yang sebenar, orang-orang yang bijak yang sebenar daripada kalangan orang-orang yang matang ilmunya dan umurnya. Fa idza atahumul ilmu, kalau ilmu itu datang kepada masyarakat, min sigharihim, daripada kecil-kecil. Ini orang menyampaikannya itu orang yang kecil-kecil, yang baru-baru. Wasufahaim, yang berbicara orang-orang yang bodoh tapi menampakkan punya ilmu. Faqad halaku, maka murid akan binasa semua. Berpunca daripada pengajar. Nah, walihada diingatkan oleh Nabi SAW tentang orang yang menyampaikan ilmu itu hendaklah matang. Ukuran orang menyampaikan ilmu bukan diukur dengan graduate daripada mana-mana, tapi at-tahaqquq fil ilm. Orang yang betul-betul belajar dan paham apa yang dia pelajari. Kalau sijil apa semua ini tanda
Tapi adakah benar atau tidak? Realitinya orang yang kerja skema, orang buat skema, dia ada sijil juga. Mungkin dia ada master, mungkin ada PhD, ya kan? Orang yang dia tak pandai sama sekali, mungkin karena dia entah macam mana ada pintu belakang untuk boleh dapatkan sijil, dia boleh jadi gelaran sebagai gelaran tertentu dalam bidang itu sendiri. Realiti yang kita hadapi di zaman kita sekarang itu seperti itu. Tapi ketika kita merujuk kepada hakikat ilmu kepada seseorang, katanya al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu boleh didapat dengan belajar. Dan belajar tidak mungkin melainkan daripada yang mengajar. Innamal ilmu bit-ta'allum fa inna ahadan la yuwaladu aliman wa innamal ilmu bit-ta'allum. Seseorang tidak dilahirkan menjadi orang yang berilmu, tetapi dengan ilmu itu boleh didapat dengan dia belajar. Yang terakhir, hadis Rasulullah SAW, ya'ti 'ala nasi zamanun takthuru fihi al-ahadits hatta yabqa al-mushafu 'alaihi al-ghubar la yunzaru ilaih. Akan datang satu zaman kepada manusia di mana banyak orang berbicara tentang hadis. Orang berbicara tentang hadis. Hatta la yabqa al-mushaf, sehingga tidak tersisa pada Quran, pada mushaf, kecuali di atasnya penuh dengan debu. Sekarang kita punya zaman kan cakap hadis itu, ini hadis apa? Dhaifkah atau maudhu'? Oh ini hadis. Sekarang masyarakat jadi hakim kepada hadis. Karena banyaknya orang berbicara tentang hadis. Quran di rumah ada banyak debu. Maknanya tak dibaca, tak dikaji. Tapi dia pandai cakap ini hadis maudhu', ini hadis tak betul, ini hadis begini, ya kan? Zaman kita sekarang kan. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena perhatian yang melibatkan kepada masyarakat dalam hal-hal yang tidak mereka fahami, itu menjadi wasilah untuk menjadi bahan pembicaraan mereka. Nah. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.